Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada rekan-rekan semua, baik dari Jabung maupun dari Majelis Maringe yang sudah menyempatkan waktunya demi musyawarah bersama teman-teman di kediaman Mas Agus. Jadi menindaklanjuti obrolan singkat kita kemarin, Mas Didi dan teman-teman yang nggak hadir, bahwasanya kemarin kita sudah menyimpulkan beberapa bisa dikatakan problem atau unek-unek atau bisa dikatakan aspirasi lah dari teman-teman yang belum tersampaikan oleh jajaran kepengurusan sementara, karena kepengurusan yang sudah berjalan emang belum ada yang namanya pengukuhan baik secara resmi ditunjuk oleh teman-teman ataupun secara tertulis. Jadi di sini saya selaku pembuka acara ini menyampaikan beberapa poin yang sudah disimpulkan sama teman-teman yang kemarin. Yang pertama, sebenarnya itu susunannya salah. Jadi yang pertama itu musyawarah harga bibit, kemudian rencana pengembalian dana. Nah, rencana pengembalian dana yang dimaksud itu saya belum tahu. Belum tahu dana mana gitu kan, untuk apa, dan nanti pengembaliannya seperti apa. Kemudian yang keempat itu dana konsumsi. Kemarin sempat disepil, Mas. Dana konsumsi itu adalah dana yang ketika kita berkumpul seperti sumbernya dari mana, gitu kan. Nanti kita jelaskan satu persatu. Kemudian yang keempat itu nota PT atau cicilan. Kemudian yang terakhir adalah pengukuhan pengurus. Jadi pengukuhan pengurus itu adalah status pengurus dan anggota. Artinya hari ini kita musyawarahkan siapa nanti ke depan yang menjadi pengurus, atau status teman-teman di sini tuh sebagai apa, intinya di situ. Kemudian terakhir saya titip satu, mumpung pada kumpul semua, jadi saya titip satu arahan lah atau masukan. Jadi untuk TMG ke depan yaitu bisnis plan, Mas Didi. Kebetulan saya udah punya rangkaian bisnis plan, nanti kita bicarakan bisnis plan, tapi kita selesaikan dulu problem yang ada. Bang Haji, untuk lebih lanjutnya nanti kita diskusi bareng-bareng. Jadi untuk teman-teman yang punya aspirasi, unek-unek, monggo, yang kemarin belum sempat keluar, mungkin menyiapkan nanti dikeluarkan di hari ini. Saya minta diskusi hari ini lebih kondusif lagi daripada yang kemarin. Oke, Pak. Dibuka. Sudah saya buka. Lanjut lah. Jangan diskusi sendiri, kita diskusi dari. Jangan sendiri, kalau di rumah aja. Baik. Ini ada baik orang. Jadi teman-teman, di whiteboard ini ada beberapa poin. Kita mau buka yang mana dulu ini? Ini kesimpulan yang kemarin Bang Robin, yang kemarin dicatat di grup, kita tulis biar semua pada tahu gitu kan. Jadi itu ada beberapa poinnya. Kita mau mulai dari mana dulu gitu kan? Nanti yang di mana, kemudian ditutup dengan apa itu? Mas Eko, mungkin kita mulai dari mana dulu? Dari musyawarah harga bandwidth. Kayaknya nggak enak deh kalau pada buka dulu. Buka coba dulu. Iya lah, buka dulu. Nggak enak kayaknya kalau pada masa ya. Oh kita ini mana?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Langsung saja saya mengakhiri semua pelajaran dari masing-masing komite. Alhamdulillah bersyukur pada kesempatan hari ini kita senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul bersama tema kegiatan kita yang diskusikan pada sore hari ini. Selawat dan salam dapat curahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa syukuran dan sehat, iman Islam serta kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah rekan-rekan, langsung saja pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama berdiskusi, saling memberikan statement-statement, arahan-arahan, evaluasi bersama, dan dengan tujuan kita mendapatkan solusi yang terbaik buat TMG ke depan. Jadi itu pemaparan sambutan dari saya. Selanjutnya sesi diskusi bersama, pembahasan terkait masalah rancangan, tujuan, hal evaluasi, dan lain-lain yang sudah terpampang di depan. Ada 6 item. Mudah-mudahan hari ini mendapatkan solusi yang terbaik untuk di masa yang akan datang. Dan mendapatkan solusi yang terbaik di masa yang akan datang. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ade, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita bertemu kembali di hari ini di tempat Mas Agus, dan kita tak lupa keluarga Mas Agus telah menyiapkan dengan sebaik mungkin. Ya. Iya, coba. Di sini saya menambahkan, saya harapkan kepada kawan-kawan, ini kita adalah tim, di mana kita berjuang bersama, menikmati bersama. Dan harapan besar saya, suka ataupun duka, ya kita lalui bersama. Yang mudah-mudahan dengan adanya ini keberlanjutan untuk TMB semakin maju. Toh nanti kalau ada unek-unek atau pertanyaan-pertanyaan, ya disampaikan saja. Siapa pengurusnya, coba kontak. Itu ada teman yang lain. Silakan, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita langsung Bang Roji lah. Ayo Bang, yang buka pembahasan. Iya. Jadi sebenarnya bingung kita Bang. Mungkin gini dulu, dimulai dari mana? Dimulai dari PMG ini mau seperti apa dan bagaimana gitu. Itu dulu sebelum maka nanti ke yang lain-lain. Artinya kan mungkin dari teman-teman yang sudah ngurus-ngurus nih di bidang segala macam dari awal, sudah ada niatan nih ISP kita ini mau pengen seperti apa, gitu. Nah itu dulu yang mau kita persiapkan dulu. Baru nanti lanjut ke musyawarah harga kalau sudah dibutuhkan. Berarti maksudnya ke bisnis plan, bukan? Ya bisa, nggak apa-apa. Bisnis plan, jangan dari teman-teman seperti apa yang kita bahas. Jadi gini, Mas
sambung dari Mas Dedi tadi. Sebelum Mas Dedi tadi menyampaikan mau dibawa kemana atau arah kemana TMB ini, sebenarnya kita semua sangat-sangat wawasan terkait PT ini apa sih namanya, baru lah, masih minus gitu kan. Jadi kemarin itu kita membuat PT itu dengan tujuan yang pertama memberikan layanan yang baik, layanan terbaik untuk teman-teman, karena beberapa ISP yang sudah kita lalui bersama, kualitasnya ya maafnya ngomong sampai udah merasakan sendiri gitu loh, baik dari latensi, kemudian dari yang lain. Itu tujuan kita membuat PT agar kita bisa mengolah sendiri yang pertama dan didistribusikan secara baik ke teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menekan harga modal atau harga bandwidth gitu kan. Dan toh selama ini juga kita udah mengupayakan hal tersebut gitu loh. Terus yang ketiga, kita pengen ada bisnis plan. Nah, dalam bisnis plan ini jujur selama kita membuat PT, selama kita surat dari Komdigi turun resmi bahwasanya Tenggara Multimedia ini resmi menjadi SB, banyak PR yang harus kita selesaikan, terutama di bagian internal, di kualitas internet. Itu yang jadi concern kita selama ini gitu kan. Dan untuk bisnis plan, jujur bisnis plan ini kita buat sekitar seminggu yang lalu kalau nggak salah di tempat Bang Roji, itu baru kita buat gitu loh. Nah, untuk maka dari itu tujuan dari PT kita yang pertama itu menekan Oke. Jadi saya lanjut tadi sedikit. Jadi tak sekali lagi, tujuan kita awal membangun PT itu ada dua. Nanti bisa disampaikan Pak Bang Roji dan Mas Arif. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pelayanan dan layanan. Kemudian yang kedua itu menekankan harga modal untuk dijual kembali kepada teman-teman. Dan perlu saya garis bawahi, alhamdulillah gitu kan, dari awal kita bareng-bareng sampai detik ini pun untuk harga relatif ada perubahan. Itu sih, Bang Roji. Ada tambahan itu juga tidak. Nah, perlu teman-teman tahu juga, untuk buatan PT itu apa sih bahasanya kalau kita bareng-bareng itu, Mas Dedi? Konsorsium. Sebenarnya kalau emang PT ini berdiri secara konsorsium gitu kan, kemarin kita sempat briefing sebelum memutuskan siapa sih pemegang hak saham dan lain-lain. Ini juga perlu Mas Dedi, pemegang hak saham dan lain-lain. Kemudian saya tunjuk nggak ada yang mau maju. Akhirnya timbullah dua nama, yaitu Sunaria dan Pak Roji. Secara resmi akta itu memegang hak saham gitu dalam pembuatan PT Tenggara Multimedia Gemilang. Namun kita berdua punya kebijakan yang artinya PT ini pengen kita buat secara konsorsium. Kayak gitulah alurnya Mas Dedi. Jadi supaya kita ini ayo lo jalan bareng-bareng, ayo lo mendapatkan penghasilan tambahan dari badan PT Tenggara Multimedia ini. Seperti itu. Sedikit memberi masukan yang boleh Pak. Ya, aman. Menurut gini, apa yang sudah disampaikan tadi ya saya terima dengan apa ya. Memang niatan awal dari kita itu kan kita tujuan buat PT itu mendapatkan kualitas dan harga yang bisa bersaing lah di lapangan. Namun berjalannya waktu belakangan ini saya pikir kita bakalan menemukan masalah-masalah ke depan. Karena begini, kita ini satu badan sebetulnya, tapi di lapangan kita itu sebetulnya bersaing secara nggak langsung.
Itu yang mau kita pecahkan solusi itu, gitu. Kita mau cari solusi. Contoh kecil begini, misalkan saya di MGM aja. Di MGM itu ada Tarif, ada Arya, ada Ateng sama yang lain. Gitu. Tapi kita bertiga ini bisa satu market di situ. Saya ada. Nah, kebetulan di bawah saya ada. Tapi kita bertiga ini bisa satu market di situ. Saya ada. Nah, kebetulan di bawah saya ada mungkin paling murah kali ya. Karena awal saya di Margasari itu 165. Nah, saya mengikuti teman-teman yang lain ya sebenarnya bisa sih. Bisa. Artinya itulah masalah-masalah yang di lapangan yang kita hadapi gitu. Dan bagaimanapun ya tetap kadang-kadang tetap ada itu gitu. Oh ini udah masuk kabelnya Arya nih sini kan gitu. Oh ini udah masuk kabelnya Arif nih sini. Gitu. Mungkin juga teman-teman yang lain juga kalau misalkan berdampingan dengan market yang sama, mungkin akan mendapatkan juga hal yang sama. Saya rasa seperti itu. Nah, kenapa ini yang perlu kita pecahkan? Saya berpikir itu semalaman ya. Malam itu saya coba diskusi dengan adik, dengan teman-teman ya. Artinya mereka yang memang pengalamannya di situ, Bang Robin. Artinya memang ilmunya di ilmu bisnis ya. Jadi ISP itu memang harusnya ya apa yang produknya yaitulah kita itu sebagai direksi. Direksi itu kita sebagai owner. Kalau bahasa ini owner ya, pemegang saham itu direksi. Gitu. Nah, di mana kita itu harusnya menyerahkan semua manajemen kita itu ini masukan saya. Kita dilebur nih, kalau menurut saya tuh, ini kita dilebur semua tuh dihitung. Misalkan per POP itu punya berapa klien dan perangkatnya apa namanya server itu nilainya berapa, dihitung semua itu jadi asetnya TMG. Semua termasuk saya ini nanti gitu. Dan nanti itu kan pasti masing-masing tuh beda-beda tuh nilainya. Kalau memang mau dilebur, karena begini tujuannya. Sebelum saya masuk ke teknisnya, karena begini tujuannya. Kalau misalkan dilebur, kita itu satu visi. Kadang-kadang ada teman kita misalkan, kayak saya lah misalkan, saya mau upgrade alat ini kendalanya di tengah di Tuhan. Ini alat udah mentok. Tapi kalau misalkan ini sudah di backup semua sama PT itu gitu, yang membiayai semuanya. Maka untuk pengembangan itu, saya rasa kita bisa lebih cepat karena kaki kita sudah disebar dari 11 orang ini. Kita bakal lebih cepat. Tapi yang kita jual itu ya satu nama, ya TMG itu gitu. Kita itu sebagai direksi, kita hanya pemegang saham. Nah nanti saya sudah buatkan sedikit ilustrasi ya, tapi berbentuk nanti saya set ke grup. Kalau saya perhitungannya tadinya saya ambil tertinggi. Nah, ambil tertinggi misalkan Bang Robin ada 800 atau 1000. Kita ambil 1000 lah, 1000 pelanggan. 1000 pelanggan itu per user kalau misalkan kita hitung 2 juta, berarti kan asetnya Bang Robin udah 2M gitu. Belum lagi tambahan perangkat-perangkatnya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain yang hanya 150 atau 200 lah misalnya? Pasti ada ketimpangan tuh. Nah, bagaimana? Nah, akhirnya kalau misalkan yang di bawah semisal kata angka rumitnya kan gitu. Maka saya berpikir itu dengan teman-teman ada itu di rumah, diambilnya yang paling bawah. Misalkan paling bawah 200. Nah, yang Bang Robin tadi yang 1000, berarti kita TMG-nya itu terhutang. TMG itu terhutang hutang ke Bang Robin. Dari semuanya, misalkan saya 300 andai kata, diambil kuncinya paling bawah 200. Nah, semuanya itu TMG punya hutang ke 11 orang ini. Nanti diatur bagaimana cicilannya. Tapi poinnya dari semuanya itu TMG ini bisa lebih cepat untuk berkembang. Hanya aja memang nanti kita buka untuk bagaimana secara pendanaan yang pengembangan itu. Nanti kita buka untuk bagaimana secara pendanaan yang pengembangan itu. Itu kalau misalkan dilebur. Karena kalau dilebur, kita nggak ada lagi gontok-gontokan di bawah. Ini bukan kabel saya, ini ini basisnya Mas Narya, ini basisnya Arif, ini basisnya misalkan Moroji di lapangan. Itu udah nggak ada lagi tuh. Itu semua punya TMG semua. Kalau misalkan dilebur. Itu opsi yang pertama kan. Tapi memang ini harusnya dirincinya memang harus sangat jelas ya. Oke.
Mungkin kita bisa, kalau memang ya nanti mau diwacanakan, kita nanti dilebur, mungkin kita bisa diskusi lagi lebih dalam. Karena di situ nanti ada poin-poin nilai saham, gitu. Bagaimana orang yang misalkan kita butuh pendanaan, kita bisa nilai dari saham, dari aset kita itu sudah berapa, nanti per lembar saham itu nilainya berapa. Itu kalau memang, jadi siapa TMG, ya kita ini TMG. Kalau saat ini siapa TMG, kita masih statusnya apa, reseller apa seperti apa, gitu. Sampai di sini kan saya masih tanya ya. Kita di TMG ini selaku direksi atau hanya resellernya. Nah itu sih. Tapi kalau misalkan tetap dengan komitmen yang di awal saat kita membentuk hanya mendapatkan kualitas mendapatkan harga, ya berarti tetap berjalan seperti itu. Mungkin di lapangan ya ada yang naik jauh melejat gitu kan, ada yang masih stuck di situ aja. Itu sih Pak. Kalau menurut saya sih, di anak itu sebetulnya dilebur jadi satu, nanti dihitung nilai saham, kalau lembar itu nanya berapa, harga berapa. Nah nanti dilihatnya itu tahun pertama, misalkan tahun ini total aset TMG itu 10M, kata dari semua keseluruhan. Kita butuh modal nih, misalkan ada dari teman-teman kita nih, dari direksi pengen nambah sahamnya. Nah tinggal nanti hitung aja per lembarnya itu kena berapa, dihitung dari harga saham. Gitu. Kalau misalkan kita mau lanjut seperti itu, karena di lapangan ya itu kesulitannya, Bro Roji. Ya. Di lapangan itu kita marketnya tetap itu juga gitu ketemunya. Kalau saya misalkan ke depan Mas Agus ada mas saya cuma harga sehari ya di mana marketnya harganya beda-beda. Gitu. Tapi kalau misalkan kita ini satu badan, satu direksi, apapun itu ya itulah TMB ya kita. Gitu. Siapa TMB ya itu kita. Itu sih mungkin sedikit dari saya. Tapi memang penjelasannya ada sedikit rumit kalau kita jelaskan tadi. Tapi gambaran poinnya untuk majunya lebih mudah, Pak. Gitu. Apalagi untuk pengajuan modal ya. Kalau misalkan kita ke bank, kalau sudah dilihat asetnya sebegitu besar, kan nanti dinotaris kan deh. Mereka melihat aset notaris, terus asetnya berapa. Untuk pengajuan sesuai itu sama benar. Betul. Apalagi nanti lihat income-nya. Kalau misalkan kita ada nyata bagiannya, tapi kalau misalkan nggak kesana pun bisa dari masing-masing anggota kita, ya, dari masing-masing direksi. Biasanya dalam direksi itu kan nanti siapa pemegang saham lebih tinggi dari rata-rata, dia punya kewenangan lebih dalam pengambilan keputusan biasanya seperti itu. Kalau dalam PT ya. Misalkan PT ada kebijakan nih, nah, nanti mengambil langkah apa, direksi yang asetnya dia lebih besar, sahamnya itu yang penentu keputusan. Walaupun nanti dimusyawarahkan, kalau deadlock misalkan. Tapi kalau misalkan masih tetap ya kita masih begini, ya bakal nemu masalah terus sih, di lapangannya. Di satu sisi kita memang pengen memajukan ya bakal nemu masalah terus sih, di lapangannya. Di satu sisi kita memang pengen memajukan PMB, di satu sisi lagi, contoh kecil kemarin yang saya sampaikan ke Pak Kom kan, ada bandwidth murah di lapangan, harga misalkan 150, kayak Mayor Publik lah. Ini kita diskusi ya Pak Kom ya. Mayor Publik itu kasih 150 dengan bandwidth 20 Mbps, masuklah ke Margasari. Nah saya untuk mengikuti dia, pasti saya kewalahan ini, nggak bisa ngejar situ, karena harga bandwidth kita memang satu masih tinggi ya Pak ya. Gitu. Di lapangan nggak bisa. Nah, kemarin Pak Kom menyampaikan itu biar PT yang maju kan gitu, YT atau YT. Nah saya akhirnya jadi tanda tanya, lah saya siapa ini di sini gitu, bukan YT apa TMG ya saya TMG. Akhirnya saya belum menemukan solusi itu Pak soal itu. Kalau misalkan kita bahas masih ini yang bisa ngambil lagi TMG, bisa juga. Nah masalah sharing bisnis tadi Pak, itu Pak sebetulnya. Sharing bisnis tadi yang katanya pengelolanya diserahkan ke PT, nanti kita hanya terima hasilnya aja. Nah itu mau saya buat seperti itu, dilebur, asetnya berapa, dinilai nanti sahamnya berapa. Jadi nanti ada kita ini di awal itu semuanya setara. Tapi yang terhutang nanti itu TMG. TMG kita berhutang sama teman-teman semua nih, 11 orang yang memang misalkan hari ada 1.000.
kita ambil paling bawah misalkan 200. Yang sisanya itu 800-nya itu nilainya, kalau misalkan kita nilai, kita sepakati 2 juta per user, utangnya PMG itu gitu, ke sana. Nah, nanti dibahas tinggal bagaimana cicilannya setiap bulannya. Nah, manajemennya bagaimana penagihannya dan karyawan-karyawan yang sudah ada di masing-masing POP. Semua karyawan kita itu, yaitu karyawannya PMG secara nggak langsung. Nanti mungkin dibuatkan pengangkatan dan manajemen gaji itu ada pemerataan berarti dan gaji. Layaknya PT yang berjalan. Menangnya kita langsung dapat dari 11 orang ini berapa mitra gitu yang kita udah dapat, berapa pelanggan kita udah dapat. Kita langsung besar tuh di situ, langsung menang. Itu menangnya di situ. Tapi ini baru wacana, artinya ini pendapat saya. Silakan nanti kalau misalkan sepakat dengan pemikiran saya itu kita coba nanti hitung gitu. Gitu Pak, mungkin dari saya. Silakan Pak kalau menanggapi. Semua kita nih, semua PMG ada juga. Dulu. Kita maksudnya semua pelanggan kita. Coba, semua kita. Jadi data aja satu-satu. Nanti mereka kalkulator saya itu. Mau bukan untuk masing-masing? Iya bisa. Kita lebur aja, kita terbuka, kita lebur beberapa sih masing-masing pelanggan kita. Iya. Ada berapa ribu gitu. Ya. Kayak jamu kan sekarang jamu berapa? 8. Sekarang jamu 2. Ini 8. Monggo Mas Arif, direspon dulu. Mengenai dari Bang itu memang peraturan seperti itu. Jadi semua semua masuk ke TMG. Berarti semua pendapatan harus masuk ke TMG. Nah, nanti baru bisa dibagikan ke Ya tahu. Tak lahir. Iya. Berarti secara tidak langsung nanti tidak ada kata putra. Nah, Ada kan? terus. Terus lanjut lah. Wah, santai. Iya. Pasti teman-teman kan punya pikiran begini. Kita sambil juga aja Pak ya. Ya. Teman-teman berpikir. Pasti teman-teman kan punya pikiran begini. Kita sambil juga aja Pak ya. Ya. Teman-teman berpikir begini. Saya ini harganya udah 800 nih kan gitu. Saya sendirian aja udah dapat lah 37 sampai 40 sebulan berarti. Kalau dilebur gimana saya kan gitu. Pasti pertanyaan seperti itu. Mungkin begini. Di 6 bulan berjalan pertama kita memang seperti itu Pak. Karena kita tadi yang saya bilang user kita ngambil nilai yang paling bawah, yang lain itu masuknya sebagai terhutang. Itu masuknya sebagai cicilan terus tuh. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan mau naikkan nilai asetnya, monggo karena TMG pasti butuh dana kan, butuh dana untuk pengembangan. Misalkan bagiannya saya untuk cicilan utang kita harus wajib nyicil berapa persen tuh dari nilai. Andai kata terima bersih 20 juta misalkan, apa cicilannya 20 juta yang terima. Saya masukkan sebagai insaf gitu. Saat itu kita butuh misalkan 1 M. Itu teman-teman pengelola dari Stanley itu menyimpulkan tuh butuh dananya 1 M, batas waktunya limitnya berapa. Nah, sampai batas limit waktu 1 M, misalkan 6 bulan. Setelah 6 bulan kita tutup tuh, karena nanti nilai aset TMG itu begitu pelanggan naik kan naik tuh nilai asetnya, karena aset bertambah pasti kekayaan PT naik loh, berarti harga sahamnya naik gitu kan. Maka terhitungnya akumulasi apa kita tentukan aja apa per 3 bulan atau per 6 bulan per 1 tahun. Dihitungnya begitu. Seperti itu. Memang iya kita meratakan nanti di awal misalnya terimanya biasanya 40 juta kan bersih gitu kan. Ini hanya terima 20 misalnya. Tapi yang sisanya itu kan tetap itu masih dapat kan. Hanya yang masih sebagai cicilan dari TMG. Seperti itu. Jadi pengelolaan manajemen nanti keuangan itu dikelola dalam satu sistem. Yang misalkan ada penagihan offline, nah itu ya memang nanti arahnya siapa yang ditugaskan untuk nagih. Masing-masing POT, saya sendiri kan, misalkan saya juga ada yang lagi offline. Nah tinggal nanti distorkan aja, kasih kwitansi, apa namanya invoice, baru distorkan. Jadi
kita di lapangan akhirnya berjuang sama-sama, hasilnya kita rasakan bersama. Itu kalau mau misalkan mau direbur satu, nanti ke depan itu insya Allah kita nggak menemukan lagi persaingan antar kita, antar POP. Karena secara langsung tetap lah Pak, di lapangan kita tetap bersaing. Apalagi nanti muncul ada ISP yang bakal masuk ke wilayah market masing-masing. Dengan kita seperti ini, otomatis kita akan kewalahan. Tapi kalau misalkan yang bertarung itu ISP sendiri, bagaimana kita berpikir 11 orang ini untuk mengembangkan PMG itu. Kita nggak perlu lagi ngurusin, waduh, pelanggan saya nih, ada yang putus, ada yang mati. Itu sudah ada orang-orangnya sendiri gitu. Pengaduannya bukan ke kita lagi. Kita udah nggak ngurusin itu. Semuanya diserahkan oleh sistem. PMG yang bekerja. Memang agak rumit, agak panjang, tapi insya Allah ke depan, tahun 2 tahun ke depan, kita bakal nikmatin hasil menghadapi itu. Apa itu nanti aja untuk training ke depan, atau kita olah dulu dengan harga bandwidth seperti apa gitu Pak, terus aja keputusan dari teman-teman. Sebenarnya tak ada lagi ya dari